Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ambar Vidyasari dimohonkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, pimpinan CV Angkasa Media Literasi beserta jajarannya. Yang terhormat, narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Ambar Vidyasari, STPMP. Dan yang terhormat, Bapak Ibu serta teman-teman audiens yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar Peran Ahli Pangan Milenial dalam Mengembangkan Pangan Lokal Modern yang ditaja oleh CV Angkasa Media Literasi dan tentunya akan dipandu langsung oleh saya, Nur Afika. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ada beberapa aturan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan webinar. Yang pertama, dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon guna menghindari adanya gangguan. Kemudian untuk absensi akan dikirimkan setelah sesi tanya jawab. Untuk sertifikat dan rekaman Zoom akan dikirim melalui WA Group. Jadi silahkan bergabung terlebih dahulu ke dalam grup kita melalui link di room chat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk sesi tanya jawab, jika Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita memaparkan materi oleh narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita. Beliau lahir di Malang pada 5 Desember 1980. Beliau menempuh pendidikan pada program teknik pangan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2005. Menempuh pendidikan program teknologi hasil pertanian Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Menempuh pendidikan pada program ilmu pangan Universitas Brawijaya dari tahun 2022. Nah, narasumber kita ini juga aktif dalam menulis karya ilmiah. Salah satu karya ilmiah yang menjadikannya best presenter adalah karya ilmiah dengan judul Penduga Umur Simpan Gansella Herbal Tea dengan metode Arrhenius. Nah, beliau ini juga aktif dalam pelatihan dan seminar. Salah satunya adalah pelatihan Biochemistry Molekuler in Bio pada tahun 2023. Nah, saat ini beliau merupakan dosen prodi gizi yang mengampu mata kuliah kimia pangan, teknologi pangan, dan pangan fungsional. Nah, kerennya lagi, pada tahun 2024, narasumber kita sudah tersertifikasi sebagai penelaah karya tulis ilmiah oleh Badan Sertifikasi Nasional BNSP. Mari kita sambut bersama-sama narasumber kita pada hari ini, Ibu Ambar Vidyasari, STPMP. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Afika yang luar biasa ini sangat luar biasa dan penuh semangat. Terima kasih Mbak Afika dan seluruh tim dari Angkasa Media. Iya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik sekali dan penuh semangat. Apalagi melihat Mbak Afika yang penuh semangat, ikut semangat. Walaupun kita Zoom di pagi-pagi jam 8, tapi nggak apa-apa ya, Bu. Kita harus tetap penuh semangat. Oke, Betul. Ibu. Baik, Ibu, apakah sudah bisa kita mulai untuk pemaparan materinya, Ibu? Oke, baik. Boleh Mbak Afika. Oke, baik. Untuk slide PPT akan dipandu langsung oleh tim Angkasa Media ya, Ibu ya. Oke, baik, Oke, siap. baik Ibu. Terima kasih Ibu. Kepada Ibu, kami persilahkan untuk memaparkan materi webinar pada hari ini. Kami Oke, persilahkan Ibu. baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Afika sudah diserahkan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Afika yang luar biasa. Saya salah satu dosen dari Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang. Dan saat ini masih menempuh pendidikan juga Bapak Ibu, jadi saya masih belajar gitu nih Bapak Ibu. Mungkin di sini saya sharing keilmuan yang mungkin ini juga bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa menambah wawasan baru untuk adik-adik ataupun Bapak Ibu semuanya. Jadi pada pagi hari ini saya terima kasih banyak Mbak Afika sudah dibantu dan terima kasih kepada tim Angkasa Media Literasi, juga IKAPI yang Perpustakaan Nasional ya yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar nasional ini yang mungkin
akan bermanfaat tentunya ilmunya untuk adik-adik maupun Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelum saya mulai, saya boleh berpantun ya Mbak Afika ya. Boleh banget Ibu tentunya. Silakan Ibu. Iya. Oke, bunga cantik enak dipandang, harum semerbak dan menyenangkan. Mari kita tumbuh dan berkembang dengan webinar yang menyenangkan. Jadi tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Semoga sedikit ilmu ini nanti mungkin bisa menjadi insight gitu ya, menjadi waduh di tempat saya mungkin di NTT atau mungkin di Sumatera ini banyak ini pangan-pangan lokal yang nantinya bisa dikembangkan menjadi pangan yang lebih modern. Seperti itu sih harapannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Angkasa Media. Mungkin izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya untuk bergabung bersama Angkasa Media Literasi. Bapak Ibu, di sini peran ahli pangan milenial gitu, nggih. Kenapa sih milenial gitu ya? Kalau kita mungkin berbicara tentang pangan, karena setiap hari orang itu selalu butuh pangan, makanan, everyday gitu ya, kita membutuhkan pangan. Nah, saat ini karena dunia ini sudah berubah, apalagi dengan notabene sudah beralih dari dunia yang sekarang itu semua sudah zamannya digital gitu ya, sehingga saya menyebutnya adalah ahli pangan milenial karena pastinya adik-adik yang menempuh pendidikan mulai S1 mungkin dari gizi, dari teknologi pangan, dari rekayasa pangan, kesehatan itu ya. Semuanya sekarang arah perkembangan pangan itu diarahkan untuk ke kesehatan. Itu nomor satu, sehingga saya di sini memilih tema peran ahli pangan milenial dalam mengembangkan pangan lokal modern begitu. Next. Untuk share screen-nya dari saya atau dari sana, Bu Vika? Oh, dari sana ya. Oke, baik. Oke, baik, Bapak Ibu. Jadi sebelum saya menuju ke materi inti, jadi karena ini adalah pembelajaran ya, Bapak Ibu, sebetulnya pembelajaran itu kita tidak mendapatkan namanya belajar, kita tidak harus di sekolah ya. Kita belajar setiap hari, everyday dimanapun. Nah, kenapa kita belajar education? Education itu sangat penting ya, Bapak Ibu. Mungkin di awal tadi Angkasa Media sudah menjelaskan sedikit banyak buku-buku yang diterbitkan gitu ya. Kita sukses, itu apakah education for success ataukah Bapak Ibu akan memilih education for a life? Itu adalah sebuah pilihan karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Jadi ini hanya sebagai brainstorming gitu ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Jadi mungkin tadi Angkasa Media sudah mengeluarkan berbagai banyak buku. Harapannya dengan kita banyak meliterasi, membaca banyak buku, itu tidak hanya untuk suatu kesuksesan saja. Jadi education for success. Kalau kita memilih education for success, maka harapan kita atau tujuan kita hanya satu, yaitu sebuah materi dan kesuksesan belaka. Itu Bapak Ibu. Tetapi kalau education for life, kita bisa lihat bahwa dengan SDM yang unggul, tadi sudah ada beberapa buku gitu ya yang luar biasa bagus-bagus judulnya Education for Life. Maka dengan proses itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang atau SDM yang tentunya kita bisa memberikan kebanggaan untuk bangsa dan negara kita. Kita bisa memberikan proses itu tidak hanya untuk sebuah guru, sebuah materi, tetapi dalam sebuah proses itu pasti ada be a good yourself gitu ya, your dreams, apa yang engkau inginkan, apa passion, apa yang ada dalam dirimu. Jadi inilah yang sebetulnya diperlukan bahwa semua ilmu tentunya itu kesinambungan. Tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Jadi mungkin seperti hari ini saya menyampaikan tentang teknologi pangan, begitu Bapak Ibu, apakah berhubungan dengan matematika, ekonomi, dan lain sebagainya, fisika, dan lain sebagainya, yes, gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri, tujuannya education for life untuk kemakmuran bangsa kita, tentunya kita ingin semuanya SDM yang research yang ada di Indonesia ini menjadi manusia-manusia yang unggul. Sehingga kenapa tadi judulnya adalah peran ahli pangan milenial gitu ya, karena kita sudah menginjak kepada teknologi yang semakin berkembang. Harapannya Bapak Ibu juga begitu. Sukses tidak hanya untuk dirinya sendiri, sukses bukan hanya untuk sebuah materi, bukan hanya untuk sebuah kebanggaan saja, tetapi untuk
life untuk kehidupan banyak orang. Semoga bisa menginspirasi, semoga tadi banyak-banyak buku yang sudah diterbitkan oleh Angkasa Media bisa memberikan insight baru kepada Bapak Ibu semuanya. Next. Oke, ini adalah beberapa poin. Mungkin kalau saya bahas semuanya, Bapak Ibu saya juga sama-sama belajar ya. Di sini saya apa Bapak Ibu intinya kita sama-sama sharing keilmuan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit saya bahas tentang pendahuluan tentang konteks pangan global dan nasional. Kemudian ada tantangannya bahwa pengembangan pangan lokal itu ahli pangan juga memegang peran yang krusial. Kemudian apa sih kontribusi ahli pangan milenial itu dalam modernisasi saat ini? Jadi kalau pangan-pangan lokal mau kita upkan menjadi sebuah makanan yang mempunyai insight tinggi di dunia luar, kita juga bisa. Indonesia pasti bisa, ya. Dan terakhir adalah contoh-contoh implementasi seperti itu. Next. Nah, ini pendahuluannya kita tahu bahwa saat ini Indonesia itu kalau dibilang, wah, apakah krisis pangan ataukah tidak, pada saat ini Menteri Pangan atau Menteri Pertanian Indonesia sudah luar biasa ya, Pak Amran sudah luar biasa memberikan sebuah gebrakan bersama Indonesia Maju ya, bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang nomor satu terdiri dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan atau konsumsinya. Nah, sekarang bagaimana tugas kita sebagai SDM-nya untuk memanfaatkan mulai dari adanya lahan, air, SDM, teknologi, kelembagaan, budaya, itu yang nantinya semuanya akan berkolaborasi menjadi suatu hal yang nantinya itu akan meningkatkan ekonomi pangan. Kemudian ini juga akan berkolaborasi ya, tentunya suatu pemerintah akan berkolaborasi juga dengan masyarakat. Ya, ini penting sekali. Sehingga kalau kita lihat pangan global di kita itu, apalagi kalau sekarang lagi trennya ya, Amerika memberikan apa namanya, waduh ini kita nggak bisa nih, misalkan beli di sana kita harus, padahal kita beras itu luar biasa banyak loh Bapak Ibu ya. Kalau katanya ya, waduh kita surplus nih berasnya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa Indonesia bisa dengan adanya ketahanan pangan yang meliputi 3 poin ini, kita juga ada teknologi pangannya, jadi kita tidak serta-merta sendirian, tapi dengan adanya suatu teknologi tentunya kita bisa meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dengan jauh lebih baik. Seperti itu. Next. Ini contoh aneka ragam kekayaan bahan pangan. Kita kaya sekali. Indonesia kita sangat bersyukur ya Bapak Ibu semuanya dianugerahi dan dilahirkan mungkin di negara tercinta kita Indonesia mulai Sabang sampai dengan Merauke dengan berbagai ragam pangannya yang sangat notabene itu semuanya pastinya eh, luar negeri itu sangat mengagumi. Bahkan semuanya dulu sebelum kita masih dijajah pun kita ingin direbutkan ya, bagaimana rempah-rempah kita luar biasa sampai ingin direbut oleh Belanda dan lain sebagainya. Mulai ujung Aceh sampai dengan Merauke, ujung dari ujung. Kita sangat memiliki keanekaragaman budaya maupun bahan pangan khas masing-masing daerah yang sangat luar biasa. Dan inilah yang potensi inilah yang perlu kita kembangkan bersama. Waduh, saya bukan orang pangan nih, saya orang ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kita salah semuanya berkolaborasi. Makanya tadi saya bilang di awal, education for success atau or education for a life itu sangat penting. Jadi kolaborasi antar semua bidang keilmuan itu akan menjadikan Indonesia menjadi Indonesia yang emas. Next. Oke, kalau kita lihat dari suatu apa namanya total pelaku usaha bahwa seluruhnya hampir 90% pangan kita itu sebetulnya didominasi oleh UMKM. Seperti itu. Ini data ya Bapak Ibu, data real yang didapatkan bahwa sebetulnya kontribusi industri pengolahan termasuk makanan dan minuman itu cukup kecil. Akan tetapi
kita itu memiliki UMKM yang luar biasa dan saat ini pemerintah sudah memberikan keleluasaan bahkan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk meningkatkan pola dari distribusi maupun pengolahan pangannya untuk lebih baik dan lebih sehat. Seperti itu. Jadi memang UMKM itu hampir menyerap tenaga kerja nasional cukup banyak. Kalau kita lihat saat ini di televisi banyak terjadinya pengangguran, kemudian PHK dan lain sebagainya. Jangan khawatir Bapak Ibu, sebetulnya kita bisa memanfaatkan pangan lokal. Nah, saat ini kita berada pada teknologi yang sudah modern, bahkan dipegang oleh anak-anak muda yang milenial. Saya bilang milenial, waduh ini generasi micin gitu ya, ini generasi, wah ini generasi strawberry gitu ya. Apa sih generasi strawberry gitu Bapak Ibu? Nah, karena justru kita berada pada tipe milenial inilah, kita memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan. Bahkan UMKM di sini memiliki pola yang sebetulnya bisa kita naikkan dengan berbagai macam cara pendampingan karena mulai dari dinas kabupaten, dinas kota sampai dengan BPOM sekarang akan memberikan kemudahan bahkan untuk pengurusan halal itu sekarang sudah sangat dipermudah tidak berbayar dan lain sebagainya. Cuman memang beberapa regulasi masih tetap ya kan lama dan lain sebagainya. Itu memang tetap Bapak Ibu. Tapi mungkin dengan konsistensi Bapak Ibu sebagai, wah aku ingin nih membuat suatu produk pangan yang menarik, yang bisa saya ekspor, bisa Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, gitu ya. Oke, next. Nah, ini untuk tantangan dan peluang pengembangan pangan lokal kita. Kenapa sih kita itu kok masih stuck? Misalkan kita nggak berani untuk meningkatkan kualitas diri kita. Karena ada apa? Sebetulnya yang saya sampaikan di sini hanya beberapa poin. Akan tetapi tantangan dan peluang untuk pengembangan pangan lokal itu sebetulnya luar biasa. Kalau kita berbicara tentang analisis SWOT, kalau di analisis SWOT gitu ya, waduh banyak sekali yang harus dijabarkan. Akan tetapi ini adalah poin penting. Yang pertama adalah citra dan persepsi konsumen, Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa citra pangan lokal yang seringkali itu biasanya dianggap tradisional. Mungkin kalau di daerah Bapak Ibu ada suatu makanan tradisional gitu ya, dan kurang modern, bahkan biasanya dianggap, ah ini makanan apa kampungan gitu. Padahal dari sisi cita rasa, luar biasa. Nah, kita tinggal poles itu semuanya menjadi suatu pangan yang bernutrisi yang bisa diminati oleh kalangan muda saat ini. Jadi, citra dan persepsi kadang itu membuat suatu tantangan bagi kita sendiri bahwa yuk kita sama-sama berkolaborasi supaya makanan yang misalkan dari Aceh, dari Sumatera, mungkin dari Pekanbaru, itu bisa di-up menjadi suatu pangan yang bernilai seperti itu. Yang kedua biasanya adalah kurangnya suatu inovasi produk, kemasan yang kurang menarik ya sehingga konsumen Bapak Ibu tahu bahwa saat ini ketika kita apa ya pergi ke suatu daerah untuk rekreasi gitu ya biasanya makanan-makanan yang mereka jual itu nomor satu adalah menang di suatu kemasan yang premium akan menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang konsumen untuk membelinya. Mungkin kalau contoh di Malang itu adalah strudel Malang gitu ya. Mungkin Mbak Vika pernah ya main ke Malang gitu, kemudian membeli strudel Malang. Nah, strudel Malang itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Harganya high class, harganya mahal banget. Ketika kita beli, wah ini menarik sekali, cantik gitu ya. Ternyata yang cantik apa? Yang cantik kemasannya gitu ya. Kalau kita lihat dalam strudelnya, itu waduh kecil sekali gitu ya. Tentunya ini bisa kita up menjadi suatu pola yang nantinya para ahli tidak hanya pangan tentu saja, mungkin seorang education, guru, kemudian seorang ekonomi dan pembisnis lainnya itu karena apa? Bisnis suatu pangan itu biasanya bukan biasanya, tapi menurut data ini menduduki porsi nomor satu dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain. Seperti itu. Karena setiap hari orang butuh makan, Bapak Ibu. Apalagi kalau zaman digital saat ini semuanya kita bisa membeli pangan itu lewat Grab, lewat GoFood dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada persaingan dengan produk pangan dengan olahan industri. Nah, ini kita biasanya kurang branding dibandingkan dengan industri. Padahal UMKM itu tadi data di awal UMKM memegang peranan utama.
Jadi persaingan produk pangan olahan industri itu biasanya memiliki pola yang lebih wah lebih keren karena mereka memiliki mesin yang bagus. Sedangkan UMKM, wah ini UMKM hanya begini-begini aja. Terus apa yang harus kita lakukan? Itu ya Bapak Ibu. Kedua, kurangnya kapasitas dan keahlian. Ini penting. Nah, kenapa memang ahli teknologi pangan sekarang itu lebih menitik beratkan pada pengolahan secara modern gitu ya. Karena pengolahan secara modern dibandingkan dengan pengolahan yang tradisional itu akan memiliki daya tarik yang tersendiri. Makanya kurangnya tenaga ahli di teknologi pangan itu eh, sangat saat ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Begitu. Oke, next. Ini adalah contoh ya Bapak Ibu, kalau mungkin kita tadi sudah dijelaskan berbagai tantangannya. Ini adalah contoh praktek pengolahan yang saat ini masih ada. Mungkin di sini masih ada SCTV-nya. Iya, karena ini adalah real, tidak saya hapus. Karena ini adalah memang hasil dari insert investigasi gitu ya, kayak silab gitu ya. Bapak Ibu bahwa hati-hati ketika memilih pangan saat ini. Pangan, mungkin orang yang tadi, makanya saya bilang di awal, teknologi pangan milenial. Kita memiliki peran. Bapak Ibu, orang yang tidak memiliki istilahnya ilmu katakanlah atau mungkin memiliki ilmu, tapi dia paham akan tetapi dia lebih mengutamakan itu tadi education for success. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya. Dia tidak akan memikirkan kesehatan, dia tidak akan memikirkan bagaimana kalau pangan ini nanti dimakan oleh generasi kita. Generasi yang tentunya Indonesia ini membutuhkan generasi muda yang pola pikirnya lebih bagus. Nah, diracuni dengan makanan-makanan yang seperti ini. Ini contoh keripik usus. Ternyata dari booster investigasi itu ada bahayanya keripik usus plastik dicampur dengan plastik. Loh, kenapa ya? Why? Kenapa harus dicampur dengan plastik, Bapak Ibu? Gitu ya. Ternyata ketika suatu pangan menggorengnya mungkin ditambah dengan plastik. Nah, di dalam plastik itu ada suatu polimer yang cukup ya polimer ya bahan kimia yang cukup dia rantainya panjang itu yang akan membuat suatu makanan itu menjadi renyah. Padahal kalau kita berbicara tentang suatu kerenyahan bahan pangan, itu bisa kita tambahkan dengan ingredient atau bahan tambahan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi nih saus. Saya sebetulnya ingin menampilkan video, tapi karena waktunya tidak cukup ya. Saus ini diinjek-injek itu pakai pakai kaki gitu ya. Waduh, kok pakai kaki? Kita yang mau makan itu kira-kira mau nggak ya? Aduh, nggak ah gitu kata Mbak Vika. Nggak mau, aku kalau lihat prosesnya seperti itu jijik gitu ya. Bapak Ibu biasa masih memang di beberapa UMKM masih menggunakan bahan-bahan yang tidak semestinya. Baik itu proses maupun bahan baku, sudah bahan bakunya tomat busuk, ditambah pepaya busuk, ditambah bahan makanan lain yang busuk dicampur, diinjek-injek karena mereka tidak memiliki pengolahan yang cukup memadai. Apakah ini boleh? Tentunya tidak diizinkan. Jadi bahan dasar dan fasilitas yang digunakan itu belum layak. Ini adalah contoh real yang memang juga dikupas tuntas ya, di-insert gitu Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian di sini untuk standar kualitas dan keamanan pangan Bapak Ibu. Ini juga menjadi suatu tantangan dan peluang bagi kita. Standar kualitas, kalau kita lihat makanan, misalkan di sini ada umbi-umbian, ada jagung, ada pisang yang disuguhkan begitu saja, yang notabene tradisional. Kalau seandainya itu kita sajikan dengan slide yang dibawa dengan kemasan yang menarik, umbi-umbian dikemas dengan yang menarik, kemudian pisang dijadikan makanan seperti nugget, dijadikan makanan seperti puding, keripik, dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan dari nilai makanan itu sendiri. Selain meningkatkan nilai ekonomisnya, juga makanan itu akan terstandar. Karena kalau kita memberikan makanan nih, ubi ungu nih, yuk kita makan hangat-hangat enak loh, enak tentunya. Tapi karena kita sebagai ahli-ahli pangan milenial, maka apa yang harus kita lakukan? Kita membuat suatu inovasi itu menjadi lebih cantik, gitu ya.
Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kurangnya kapasitas dan keahlian. Di sini, makanya beberapa apa namanya berita itu masih mengungkapkan, waduh pembuatan pembuatan pentol apa cilok gitu ya, bakso yang terbuat dari daging tikus, misalkan seperti itu dicampur dengan tikus beneran, itu apakah boleh? Tentunya tidak diizinkan. Itu sudah banyak ya tentunya Bapak Ibu berita-berita yang notabene seperti itu. Dan kita nggak tahu apa benar di dalamnya itu ada daging yang sebetulnya tidak diizinkan. Nah, itu adalah hal-hal yang sebetulnya harus kita hindarkan Bapak Ibu. Next, ini contoh lagi. Ada belatung. Wah, kita kalau lihat belatung yang di kain merah ini, di kain merah yang hampir dia sama nih sama nasi gorengnya, sama ya. Jadi warnanya mirip. Ini warganet yang menemukan belatung hidup di nasi goreng. Loh, kok bisa ada belatung di nasi goreng yang hidup? Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sangat riskan sekali ya kalau kita berbicara tentang keamanan pangan, bahwa pangan itu harus terhindar dari tiga bahaya utama, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologis. Nah, sekarang kalau belatung itu kira-kira termasuk bahaya fisik, kimia, atau biologis ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin teman-teman ini yang mahasiswa bisa menjawab, waduh ini ada belatung, kita kira-kira nih kalau belatung masuk, kita makan bersama nasi goreng jadi vitamin B gitu ya, vitamin belatung gitu ya Bapak Ibu ya. Waduh, kita kalau makan nasi gorengnya enak pedas, ternyata ada belatungnya. Kira-kira belatungnya apakah dari nasi goreng yang panas? Tentunya tidak. Tapi karena biasanya nasi goreng itu dicampur oleh olahan daging, biasanya dagingnya yang tidak bagus. Jadi bahan utama dari daging itu sendiri itu sudah tidak bagus. Ketika digoreng, belatung itu masih ada di dalam dagingnya, masih ada di dalam situ Bapak Ibu. Ketika dia kena panas, dia akan keluar. Nah, diserang-serang, digoreng dengan seksama, enak sekali. Begitu warga memakan, waduh kok mau ada belatung. Ya, ini tidak hanya pada nasi goreng, tapi biasanya juga hati-hati untuk mahasiswa atau adik-adik yang memakan makanan siap dan cepat saji, misalkan burger gitu ya. Makanan-makanan tersebut yang mengandung ham atau mengandung daging, mengandung suatu bahan pangan yang memiliki nilai protein tinggi, nutrisi tinggi, dia kalau tidak disimpan atau tidak memiliki apa namanya proses pengolahan yang di awal cukup baik, ini akan sangat riskan untuk para konsumen. Jadi hati-hati ketika memilih. Jadi Bapak Ibu, adik-adik harus pandai memilih dan memilah seperti itu. Next. Nah, ini peluang kita. Kira-kira apa nih? Di awal tadi sudah ada bahwa peta Indonesia, kekayaan hayati kita itu sangat beragam. Sumber daya alam kita lokal yang belum dimanfaatkan. Mungkin di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan, di daerah NTT ada jagung, ada makanan ya. Ini kebetulan ada jagung bose gitu ya, yang kayak kacang hijau ini Bapak Ibu, ini adalah jagung di daerah NTT itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana sih tugas kita mungkin sebagai seorang ahli teknologi gitu ya untuk menjadikan jagung ini menjadi suatu makanan yang bernilai nutrisi tinggi, bisa dijadikan gluten free, bisa dijadikan makanan-makanan lain. Kemudian nih ada nih contoh misalkan juwet, kalau di Jawa ini disebut buah hitam, ini disebut juwet. Nah, sekarang ini termasuk buah-buah langka, sama seperti ini yang warnanya hijau Bapak Ibu. Ini sudah langka sekali. Ini padahal memiliki nilai antioksidan yang cukup tinggi. Kalau kita berbicara tentang ilmiah bahwa di dalam jut, di dalam anona, Anona montana ini atau yang disebut dengan buah serikaya, tapi serikayanya adalah jenis montana karena ada dua jenis serikaya, ada serikaya yang Anona muricata dan ada Anona montana. Ini adalah salah satu jenis buah-buahan lokal yang saat ini itu sudah jarang sekali punah. Kenapa kok punah? Harusnya kita sebagai ahli pertanian di bidang-bidang pertanian, yuk kita kembangkan pangan-pangan seperti ini. Padahal dia memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi. Seperti itu. Yang lagi tren konsumsi saat modern saat ini, bunga telang. Pasti semuanya tahu mungkin yang di Jawa Timur ya banyak sekali bunga yang warnanya biru keunguan cantik gitu ya seperti Mbak Vika gitu ya, dilihat itu
Aduh, cantik sekali warnanya. Ketika kita celupkan ke dalam air, dia jadi berubah warna ungu. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita tambahi jeruk nipis, jadinya warnanya apa? Wow, jadi ungunya cantik banget. Nah, ini lagi tren konsumsi modern saat ini. Si mahasiswa, bahkan anak-anak tren muda saat ini senang mengkonsumsi minuman-minuman yang siap saji dengan sentuhan saat ini lokal, sentuhan lokal. Bunga-bunga seperti ini, bunga telang yang saat ini mungkin sudah tren, sudah dibuat teh, dibuat puding, dibuat permen, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan inovasinya. Itu yang nanti next akan saya jelaskan. Oke, next. Nah, peluangnya, peluang yang lagi, yang penting lagi itu adalah sinergi dan kolaborasi. Sekali lagi kita tidak bisa sendirian, kita harus berkolaborasi antara mulai dari petani yang menghasilkan, produsen, skala industrinya, ahli pangannya untuk bagaimana menilai dari nutrisi pangan ini, bagaimana nilai gizinya, bagaimana peran akademisi untuk meng-up, bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan peluang pangan kita, bagaimana sektor swasta bisa membantu semuanya. Jadi semuanya pengembangan model bisnis yang inklusif dan memberdayakan komunitas lokal itu nomor satu adalah dari sinergi dan kolaborasi. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk. Jadi peluang untuk mengolah bahan baku lokal menjadi berbagai macam produk tadi yang bernilai bernilai tambah, tentunya platform digital pemasaran itu sangat penting. Apalagi kalau sekarang anak-anak muda sekarang mau check out dikit-dikit Shopee gitu ya Mbak Vika, biasanya beli Shopee lewat Shopee, Shopee gitu ya. Semuanya sudah bisa di lewat platform digital. Tentunya melalui apa? Kemasan-kemasan yang inovatif dan ramah lingkungan gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisnis model bisnis saat ini atau kalau anak-anak muda saat ini biasanya mereka lebih mengenal dengan bisnis model kanvas ya. Itu adalah bisnis yang saat ini digeluti oleh anak muda zaman now gitu ya. Bisnis model kanvas yang seperti apa ya gitu. Nah, itu sekarang mulai tren, mulai untuk menambah peluang melalui platform digital. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, apa sih aplikasi produk-produk yang dihasilkan dibandingkan dengan produk Indonesia? Contohnya nih, ini adalah real Bapak Ibu ketika saya mengikuti pameran ingredient food melalui International Forum di Jakarta tahun 2024 bulan September kemarin. Itu mulai packaging, mulai kemasan, mulai bagaimana mereka mendesain, mulai bagaimana mereka menggunakan suatu teknologinya hingga menjadi produk-produk seperti ini yang sebetulnya produk Indonesia tidak kalah keren. Tapi Indonesia lebih suka biasanya beli di luar negeri. Aku lebih beli suka di Singapura. Di Singapura itu permen coklatnya enak. Padahal permen coklat Indonesia jauh lebih enak gitu ya Bapak Ibu. Mereka desain produksi, desain packaging, desain warna, ingredient yang mereka gunakan itu sudah luar biasa. Korea, Cina, ini adalah produk-produk Korea. Mereka menggunakan ingredient, menggunakan bahan pewarna makanan itu sudah luar biasa. Ketika ditambahkan setetes aja dibandingkan dengan mungkin produk kita, itu akan memberikan warna yang sangat cantik sekali. Nah, teknologi mereka tentunya berbeda dengan teknologi yang kita terapkan. Nah, kita harus belajar nih, apa yang mereka gunakan di sana. Korea menggunakan apa? Sampai mereka sudah menggunakan jenis kosmetik-kosmetik pengaplikasiannya sampai ke dalam nano, ya. Mungkin meskipun kita bisa Bapak Ibu mengaplikasikan produk pangan kita dalam bentuk nanopartikel. Jadi kita mengekstraksi bagi seorang teknologi pangan biasanya diekstrak, kemudian dijadikan sebagai nanopartikel dan diaplikasikan dalam produk pangan. Ini adalah contoh kombucha. Mereka membuat suatu minuman kombucha yang mana Indonesia itu juga pandai. Ilmu-ilmu serta penelitian hasil riset dari Indonesia kombucha saya rasa cukup banyak.
Kita tidak kalah Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita menginovasi lebih pede Indonesia untuk saling berkolaborasi dan meng-up produk-produk kita bahwa produk kita mampu bersaing di pasaran. Nah, seperti ini adalah misalkan ini curcuma. Curcuma mereka itu sudah dibuat sedemikian cantik dengan kemasan yang luar luar apa ya? Luar dalam itu wah semuanya kalau kita membeli sesuatu gitu biasanya yang terlihat utama, yang dilihat utamanya adalah packaging. Waduh bagus, ada cantik gitu ya. Aku beli entah nanti rasanya seperti apa yang penting kemasannya oke dulu gitu. Nah, ini ada juga contoh buatan produk Malaysia. Mereka membuat suatu teh dari lemon yang dicampur dengan rempah. Indonesia tidak kalah karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke tadi rempah-rempahnya cukup luar biasa banyak mulai dari jahe, lengkuas dan lain sebagainya. Apalagi ahli-ahli kesehatan seperti farmasi itu bisa mengkombinasikan kita berkolaborasi. Tentunya bisa seperti ini. Next. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita sendiri, still safe? Apakah saat ini kita sudah mengkonsumsi produk yang tadi pagi kita sarapan pagi dengan junk food atau dengan makanan-makanan yang siap saji, misalkan soda, kemudian burger, kemudian makanan-makanan yang kurang sehat, ataukah tadi Bapak Ibu pagi sarapan dengan nasi pecel gitu ya, ditambah tempe, ditambah ikan asin, aduh enak sekali gitu ya. Nah, still safe kita itu akan mempengaruhi pola pikir, juga akan mempengaruhi apa yang akan kita jalankan secara aktivitas sehari-hari. Kalau kita makanan kita, still safe kita tidak menjaga diri kita sendiri, meskipun kita makan banyak, tapi kita akan lemah. Kita lunglai, wah males pokoknya didengerin aja deh gitu kita tidak punya semangat. Tapi kalau kita makanannya bergizi, penuh inovasi, gitu ya, maka akan membuat generasi Indonesia ini akan semakin luar biasa. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi kita makan dengan sudah, waduh, tadi saya makannya cuma tempe gitu ya. Kira-kira sih ahli pangan milenial itu apakah orang yang seperti ini? Waduh, ketika masak langsung wow, excited gitu ya melihat makanan yang panas. Apakah ini termasuk ahli pangan milenial gitu ya? Ataukah ahli pangan milenial itu adalah ahli pangan yang suka makan gitu? Ataukah ahli pangan milenial itu yang suka jajan sembarangan? Ataukah ahli pangan, waduh apa sih ahli pangan milenial gitu ya? Kalau kita tadi berbicara sudah mulai dari sisi teknologi, kemudian dari 4.0 menuju ke 5.0 ya, teknologi saat ini itu Bapak Ibu, itu dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita termasuk sebagai ahli pangan milenial? Gitu. Next. Nah, ahli pangan milenial itu kontribusinya dalam pengembangan modernisasi pangan lokal. Jadi apakah dia sebagai ahli gizi, apakah teknologi pangan, ataukah tren makanannya, ataukah bisnis makanannya? Nah, kontribusi ini sebetulnya bisa kita ambil dari berbagai sisi. Tidak hanya ahli pangan yang ada gizinya, yang ada teknologi pangannya, pokoknya yang ada makanan, 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 bisnis makanan, berarti itu apakah ahli pangan milenial? Seperti itu? Sebetulnya tidak, Bapak Ibu itu mindset itu yang mengeluarkan sebetulnya adalah diri kita sendiri. Tergantung bagaimana cara kita mengorganisasi, bagaimana makanan ini bisa bikin diri kita sehat dan kuat. Nah, seperti itu. Wah, aku sebagai seorang ahli pangan nih milenial. Loh, kenapa kok milenial? Iya, tadi aku belinya di Shopee gitu ya. Karena aku tadi sudah pakai apa namanya? Pakai aplikasi. Jadi aku termasuk ahli pangan milenial, misalkan seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sini, gizi, kemudian teknologi pangan, tren makan, bisnis makan, ini semuanya itu harus berbasis dari teknologi. Jadi yang dulunya lokal, kalau kita lihat di sini ada lumpia. Lumpia itu adalah salah satu makanan khas Jogja.
gitu ya. Meskipun di Malang ada, di Jakarta juga ada, di Bandung ada, di Jawa Tengah itu terutama di Jogja atau Semarang yang terkhas dengan lumpia Semarang gitu ya. Kalau kita beli di Malang ada tentunya ya. Nah, ini sekarang bisa kita inovasikan menjadi lumpia yang milenial. Bagaimana caranya? Dengan teknologi pangan. Bagaimana cara pengolahan makanannya dengan teknologi agar dia lebih awet, lebih aman, dan lebih menarik. Sehingga yang tadinya hanya pangan lokal dari rebung, dalamnya mungkin diisi dengan rebung ya. Kemudian rebung ini bagaimana caranya kita modifikasi. Karena tidak semua orang itu suka rebung, Bapak Ibu. Saya pernah makan lumpia ketika saya makan, karena saya tidak suka rebung dengan ciri khas yang berbau gitu ya. Ini persis daging. Nah, tugasnya siapa nih? Tugasnya ahli teknologi pangan untuk mengolah bagaimana rebung bisa menjadi rasa daging. Nah, jadi lumpianya tadi yang tadinya lumpia itu adalah makanan lokal yang tadi saya bilang di awal, tantangan kita apa? Tantangan kita ya ini adalah makanan lokal biasa, kita nggak suka. Tapi ketika ini kita modernisasi, maka akan menjadi suatu pangan yang cantik. Begitu juga dengan misalkan ini klepon. Wah, ini klepon ini biasanya ada di Jawa Timur gitu ya. Sekarang bagaimana nih tantangannya supaya klepon ini bisa up seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Yang harus kita lakukan nomor satu biasanya adalah membuat suatu kemasan itu lebih keren ya. Kemudian menciptakan rasanya kekinian. Yang tadi saya bilang, rebung yang rasanya berbau khas rebung itu menjadi rasa daging. Kemudian bagaimana sih produk itu biar lebih sehat? Ya, klepon. Waduh, ada kelapanya. Katanya ini kalau fat itu nggak baik untuk kesehatan karena banyak lemak misalkan. Nah, gimana nih caranya? Kita inovasi. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan yang terakhir promosi pangan lokal secara digital itu penting. Bapak Ibu di sebelah kanan atau mungkin ini kiri ya. Di sini ada berbagai macam teknologi yang saat ini sebetulnya Indonesia sudah juga menerapkan mulai HPP atau High Pressure Processing. Makanan-makanan kita Indonesia tidak hanya Amerika yang menerapkan HPP. Kita juga sudah mulai penelitian-penelitian kita sudah menggunakan PEF atau Pulse Electric File. Ini adalah teknologi pangan yang semuanya berbasis non panas atau non thermal. Jadi tidak menggunakan panas. Otomatis nilai nutrisi di dalamnya akan tetap baik. Nah, kalau kita berbicara, Bu, saya ingin nih, uh, karena ini saya nggak mungkin nih beli PEF atau HPP. Saat ini ada loh teknologi yang namanya air fryer. Wah, pasti ada nih Bapak Ibu yang suka masak gitu ya. Saya menggunakan air fryer supaya tidak menggunakan minyak goreng gitu ya. Karena minyak goreng katanya yang notabene biasanya nanti bisa membuat kolesterol jahat gitu ya. Air fryer, apakah benar nih air fryer bisa? Nah, itu adalah memang pemanfaatan teknologi Bapak Ibu. Jadi non minyak kita bisa masak menggunakan air fryer. Ini adalah contoh-contoh teknologi yang saat ini bisa kita terapkan. Next. Nah, ini adalah contoh real ya. Warisan kuliner. Warisan kuliner itu contoh lagi nih di Jogja yang lagi keren itu adalah gudeg. Semuanya pasti kalau ke Jogja suka nih, ayo beli gudeg gitu. Yang dulunya gudeg dibentuk seperti ini hanya dari nangka ditambah dengan telur, kemudian ada apa ya namanya krecek kalau di Jawa Timur menyebutnya, itu sekarang sudah dibentuk dalam kemasan yang luar biasa seperti ini. Dibentuk dalam kemasan yang lebih awet. Seperti teknologi tadi, seperti HPP, PEF itu menggunakan non thermal ya. Nah, ini sudah dibentuk dalam suatu kemasan yang bagus, yang cantik, sehingga gudeg itu yang misalkan tidak bisa, aku pingin gudeg nih, ngidam gudeg, harus pergi ke Jogja, sekarang tinggal beli di Shopee gitu ya. Kemasan-kemasan seperti ini Bapak Ibu yang nantinya akan meningkatkan ekonomi lokal kita dan menciptakan peluang kerja yang lebih besar. Oke, next. Oke, ini saya ceritakan terakhir tentang implementasi contoh-contoh sukses ya Bapak Ibu. Next,
di mana contoh sukses ini berawal dia adalah salah satu produk UMKM. Awalnya produk ini adalah produk sari kedelai. Mungkin semua orang tahu produk sari kedelai yang sangat apa ya, menyegarkan gitu ya. Kalau yang biasanya rentan atau riskan dengan minum susu sapi bisa dengan minum susu kedelai ya. Di sini awalnya UMKM ini dia itu produk permasalahannya adalah produk susunya itu mudah basi dan memisah. Ketika mendapat progres pendampingan dari apa namanya dari dinas, dia memulai proses dengan GMP atau Good Manufacturing Practice. Jadi proses pengolahan pangan atau dari sari kedelai ini dimulai dari proses yang sangat higienis. Ini akhirnya next menjadi produk kedelai yang lebih awet. Jadi ini contoh sukses story, ini ada di YouTube. Bapak Ibu nanti bisa cek kalau mungkin karena Bu Ambar ini bohong gitu ya. Ini mereka di Surabaya kebetulan ini adalah orang Surabaya ya. Dia menerapkan pengolahan ini menggunakan prinsip yang namanya adalah good manufacturing practices. Jadi umur simpannya itu akan meningkat. Yang tadinya disimpan di kulkas 7 hari, itu akan meningkat menjadi 1 bulan. Kemudian di suhu ruang yang tadinya 7 jam itu sudah basi, maka bisa awet dengan sampai dengan 24 jam. Why? Kenapa? Padahal ini tanpa bahan pengawet. Bu Ira ini hanya menerapkan proses yang namanya adalah GMP atau penerapan pengolahan pangan secara higienis mulai bahan baku awal kalau kita lihat dari slide sebelumnya tadi mulai dari bahan baku awal hingga produk akhir Bu Ira menerapkan proses secara higienis maka peningkatan keawetan sari kedelainya akan meningkat secara signifikan tanpa menggunakan teknologi HPP maupun PEF begitu Bapak Ibu. Next. Nah, ini contoh lagi ya. Ini kalau misalkan anak muda nih, kalau anak muda zaman now atau generasi micin saat ini ya, ini yang tadinya singkong cuma dibuat singkong biasa gitu ya, keripik. Kalau biasanya, keripik singkong rasanya ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, akhirnya mereka membuat suatu inovasi dan ini juga merupakan salah satu inovasi yang memenangkan brand ya, memenangkan untuk program inovasi entrepreneur, young entrepreneur, bahwa keripik singkong itu dibuat ala sultan. Loh, kenapa ya kok dibuat ala sultan? Ternyata pertama dia memilih kualitas singkongnya itu adalah yang berkualitas. Nomor satu, Bapak Ibu, kita harus memilih bahan baku yang berkualitas. Jangan bahan baku kalau misalkan durian gitu ya, wah aku mau bikin es teler. Akhirnya pilih durian yang sudah busuk-busuk supaya harganya bisa up. Akhirnya pokoknya apa namanya berbau durian ya udah pokoknya ada taste duriannya maka aku pilih aja nggak apa-apa. Biasanya itu tadi. Makanya saya tadi di awal selalu menekankan sukses. Sukses apakah education for success ataukah education for life? Itu akan menentukan hidup kita Bapak Ibu. Nomor dua, bikin rasa yang wow. Ya, bikin rasa yang wow itu kalau tadinya keripik singkong hanya ya ala-ala keripik singkong biasa, itu saat ini anak muda sudah membuat misalkan dengan saus karamel, rasa gurih yang bikin nagih gitu ya. Kemudian ada matcha latte, ada black truffle, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang akan membuat orang ketagihan dari rasa. Waduh, sudah kemasannya oke, Instagramable banget gitu ya. Yang chatting, kenapa chatting? Biasanya nih anak muda kalau beli produk, mereka sukanya selfie dengan produknya. Padahal yang mau di selfie itu dirinya, tapi produknya juga ikut kan? Nah, itu contoh. Sehingga kemasan itu kenapa harus kita buat sebagai Instagramable. Kemudian jualannya secara online, Bapak Ibu. Jadi teman-teman sekalian yang young entrepreneur, yuk gitu ya, kita mulai dari 4 poin utama ini. Itu bisa meningkatkan apa pangan lokal kita menjadi menjadi makanan ala sultan gitu. Next, contoh lagi. Ini hasilnya. Jadi keripik sultan tadi, ketika kita berani untuk berinovasi, kita berani untuk beda, maka akan jadi viral.
Maka jangan takut untuk berinovasi dengan tampilan lokal. Meskipun tampilannya lokal biasa, tapi dengan rasa yang luar biasa, maka kita apa? Kita tuh harus peka dengan tren. Tren anak muda yang saat ini tuh sukanya yang bagaimana ya? Oh, sukanya saat ini anak-anak tuh makan makanan siap saji, misalkan cilok, bakso. Berarti bagaimana nih caranya aku membuat suatu makanan ini dari makanan lokal, dari pangan lokal untuk menjadi pangan yang modern. Nah, bagaimana nih aku caranya memanfaatkan teknologi? Teknologi tidak hanya mesin, Bapak Ibu. Teknologi bisa ingredient, bisa kemasan, packaging, dan lain sebagainya. Jadikan semua itu menjadi kualitas nomor satu. Nomor satu adalah bahan baku. Next. Nah, ini kebetulan contoh real ini adalah di tempat saya sendiri di Malang, di Desa Beji, Desa Kota Wisata Batu ya. Bapak Ibu yang dari luar pulau mungkin pada saat berkunjung ke Malang atau ke Kota Wisata Batu, ini adalah ciri khas Kota Malang yang terkenal dengan tempenya, gitu ya. Tempe yang biasanya dikemas dengan kemasan daun pisang, yang biasanya dikemas dengan plastik, ya, saat ini kita menggunakan metode baru yang namanya dengan penambahan glukona delta lakton, sehingga disebut sebagai tempe cepat. Tempe cepat ini mungkin sudah dikembangkan juga oleh beberapa ahli teknologi dari Institut Pertanian Bogor, dan saya juga belajar dari sana. Bapak Ibu kebetulan pernah magang di IPB, kemudian saya mengaplikasikan ini di desa saya, dan saya melakukan penggunaan glukona delta lakton ini untuk proses pembuatan tempe. Itu adalah suatu teknologi baru. Jadi tempe yang biasanya akan jadi selama 4 hari, itu selama 2 hari sudah jadi tempe. Nah, akhirnya kita, karena saya dari Politeknik Kesehatan, tempe ini kita namakan menjadi tempe fantasi. Fantasi itu adalah singkatan dari Aka Farma Sehat Bernutrisi. Jadi tempe ini yang tadinya dibuat dengan teknologi yang masih lama dengan menggunakan apa namanya ragi tempe, sekarang kita tambah dengan bahan pangan atau ingredient yang memangnya ini untuk food grade, namanya adalah glucona delta lactone, itu bisa mempercepat. Hasil-hasil tempe yang biasanya penjual tempe itu tidak jadi, kita jadikan olahan pangan siap saji seperti cookies, kemudian seperti nugget, seperti brownies dan lain sebagainya seperti ini. Ini adalah real hasil olahan mahasiswa Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang menjadi produk-produk inovatif. Next. Nah, tidak hanya tempe ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu saya berada di daerah yang dia mengangkat potensi lokal. Seperti tadi di awal itu bahwa potensi lokal, budaya daerah itu sangat penting. Nah, kita mengangkatnya di daerah Batu, kota wisata. Ini adalah Festival Kampung Tempe, yaitu di daerah Beji, dan diangkatlah suatu tradisi menggunakan batik tempe. Jadi, para pengrajin tempe, selain mereka seorang pengrajin tempe, keluarganya juga akhirnya membatik. Nah, kita akhirnya bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan melakukan pembinaan dengan tempe yang kita buat batik seperti ini melalui festival FBKT atau Festival Beji Kampung Tempe itu menjadi batik tempe seperti ini. Jadi menjadi wah, tempe makanan apa ya? Padahal tempe itu sudah kita ajukan melalui UNESCO menjadi Unchangeable Cultural Heritage. Jadi warisan budaya tak benda tempe yang saat ini sudah dibuat menjadi batik tempe. Yang tadinya tempe hanya dibuat krepek, kemudian ini sudah dibuat. Jadi foto-foto ini adalah merupakan batik-batik tempe, Bapak Ibu. Wah, yang mau pesen batik tempe bisa ya nanti menghubungi Bu Ambar gitu. Oke, next. Nah, mungkin ini contoh terakhir ya, kelor. Kelor itu mulai dari ujung A sampai ujung B, terutama di daerah Nusa Tenggara Barat, Timur gitu ya, Maluku. Kelor ini merupakan suatu makanan yang khas. Ya, ini adalah makanan asal India ya, di sana sangat luar biasa dan WHO sudah menetapkan kelor ini sebagai miracle of kelor atau mother of kelor dengan nutrisi yang cukup tinggi. Dan ini adalah salah satu penelitian saya juga yang masuk di dalam jurnal.
ya, jurnal Cita atau jurnal Food, bahwa kelor ini bisa dibuat berbagai macam. Jadi di sini saya meneliti bagaimana kelor ini dibuat tepung. Dari tepung ini akan kita inovasi menjadi produk-produk mulai dari roti, cookies, minuman hingga menjadi olahan-olahan inovatif lain yang memiliki nilai nutrisi. Jadi jangan takut untuk berinovasi Bapak Ibu, karena kita sebagai ahli pangan milenial, bukan hanya saya sebagai seorang ahli teknologi pangan, tetapi Bapak Ibu baik di bidang apapun juga sebagai ahli teknologi milenial seperti itu. Oke, next, sudah habiskah? Oke, terima kasih. Mungkin itu ya, Mbak Vika, sedikit ilmu yang semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menginovasi menjadi makanan lokal ini menjadi lebih bisa bersaing di dunia internasional. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang luar biasa tentang pangan yang saat ini memang begitu banyak inovasi pangan ya Bu ya saat ini ya. Oke, Betul baik sekali. Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Kita Boleh. silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu agar bisa kami pilih yang ingin mengajukan pertanyaannya. Nah, baik, mungkin jika tidak ada kita bisa lihat pertanyaan dari room chat ya Bu ya. Oke, oke, baik, Mbak Vika. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin kita ambil dari pertanyaan Ibu Hani Sirini dulu, nanti kita mungkin menyusul ke pertanyaan yang dari uh, Instagram, karena kita waktunya nggak panjang ya Bu, kita sampai jam setengah 10, jadi mungkin kita singkat dulu pertanyaannya ya Bu ya. Oke, Siap. untuk pertanyaan pertama dari Ibu Hani Sirini, bagaimana peran korporasi pertanian dalam pengembangan pangan lokal? Korporasi pertanian itu bagaimana mengelola industri atau sektor pertanian dengan sistem seperti di perusahaan SEC? Ada mekanisme manajerial untuk pengembangan pertanian secara berkelanjutan. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Oke, baik Ibu, Nggih, baik. apakah bisa ditangkap pertanyaannya? Oke, sudah Baik. hadir ya Ibu Hani. Halo Ibu Hani. Selamat pagi Ibu Vika dan Ibu Ambar. Terima Selamat kasih pagi, ya Ibu. sudah memberikan materi yang bagus sekali. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Coba saya jawab Ibu Hani. Waduh, ini Ibu Hani luar biasa. Pertanyaannya nih gampang-gampang sulit untuk saya jawab Bu Hani ya. Jadi memang peran koperasi pertanian dalam mengembangkan pangan lokal. Koperasi pertanian itu bagaimana sih mengelola industri atau sektor pertanian dengan sistem seperti perusahaan sehingga ada mekanisme manajerial untuk pengembangan pertanian secara berkelanjutan. Sebetulnya kalau kita lihat dari pertanyaan ini, saat ini Menteri Pertanian kita Bapak Amran itu sudah mulai membuka peluang Ibu. Jadi kalau tadi yang korporasi pertanian itu di awal sudah aneh ya. Pertanyaannya kok ya seperti itu aja ya Bu. Sangat tradisional sekali. Nah, ini akan menjadi kolaborasi yang baik antara para petani lokal dengan dinas, terutama adalah dinas pemerintah dulu. Karena dinas pemerintah ini memegang sektor yang sangat krusial untuk mengajak korporasi petani ini untuk menuju ke sektor atau mekanisme manajerialnya seperti apa. Karena kalau kita tahu bahwa petani kita memang sangat kurang dari sisi SDM. Tapi tidak banyak juga bahwa sekarang itu mulai banyak anak-anak muda yang mulai terjun ke pertanian. Nah, ini harus kita rangkul bagaimana kita bisa memanfaatkan anak-anak muda ini untuk berkolaborasi dan meningkatkan pola pikir mindset mereka sehingga yang tadinya sektor pertaniannya sistemnya ya sudah cuma tradisional tapi bisa di-up menjadi ke sebuah perusahaan. Nanti kita bisa berkolaborasi karena dari Dinas Pertanian sudah mendapatkan apa ya peluang pintu yang sangat luar biasa dari pemerintah untuk memberikan ini dana. Kita bisa mengajukan dana karena Pak Amran sangat luar biasa ini gebrakannya ya. Ini up. Begitu Bu Hani, jadi dengan dinas. Orang dinas yang harus memiliki insight yang tinggi untuk memajukan bagaimana ini bisa kita upkan ke provinsi atau bisa misalkan kita berikan
peluang untuk pertanian bawah ini bisa berkolaborasi nantinya bisa masuk ke sektor seperti industri. Seperti itu Bu Hani, Matur terima kasih. nuwun Ibu Ambar. Bu Ambar Ya, boleh nanya sejauh Ibu melakukan penelitian, survei, dan juga pendampingan kepada para petani, apakah sudah ada model korporasi pertanian itu di tempat-tempat Ibu survei? Artinya mereka itu sudah menggunakan sistem di perusahaan untuk pengelolaan usaha tani, bahkan mereka melakukan proses dengan mengadopsi teknologi, ya. Kemudian ada managerial skill melalui pelatihan-pelatihan yang ada, dan itu eh, terintegrasi secara berkelanjutan mengatur untuk kesejahteraan para petani, Ibu. Apakah iya. sudah ada model seperti itu atau masih dalam pembicaraan mekaten? Oh, Matur baik. nuwun. Nggih, baik Ibu. Jadi tidak hanya sebatas pembicaraan Ibu, Alhamdulillah kalau kami di Kota Wisata Batu itu kami dinaungi oleh Dinas UMKM dan Perindustrian untuk pengelolaan hal tersebut. Jadi korporasi ini seperti salah satunya adalah Apel Batu. Apel Batu ini merupakan salah satu ikon terbesar di Kota Batu yang tadinya apel ini hanya dibuat keripik. Nah, Oh, para petani biasanya mereka hanya mengolah keripik itu dengan alat yang sangat sederhana. Akhirnya, melalui pendampingan dari Dinas UMKM dan Perindustrian, ini kami sudah meng-up sampai skala industri Ibu. Jadi, keripik apel yang ada di Junggo itu sudah mulai diambil kita kita kirim ke Bandung. Di sana kita langsung dari petani ini diolah di industri. Jadi memang bukan mereka melakukan skala di UMKM tetap, tetapi karena kita melalui kolaborasi UMKM dan Dinas Perindustrian tadi, kita langsung up sampai dengan industri. Jadi tidak hanya tingkat pembicaraan. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah tempe. Tempe yang tadi saya contohkan itu biasanya tempe itu kan kalau di kita tempe itu kan nggak awet, paling sehari iya, sudah busuk atau iya, sehari iya, ketika kita goreng udah nggak enak gitu ya. iya. Nah, ini kita juga berkolaborasi, kebetulan sangat diberikan peluang yang sangat luas oleh Pak Made ya selaku ini Bapak Tempe Indonesia. Itu bahwa kami juga diberikan fasilitas rumah tempe higienis. Jadi Oh, iya. para pengrajin tempe itu sudah memiliki kita di desa memiliki rumah tempe higienis Ibu. Jadi ini bisa untuk korporasi ini bisa diajukan melalui dinas perindustrian Ibu. Jadi kalau misalkan, waduh ini kita bagaimana ya Bu caranya supaya bisa meng-up. Ibu bisa mungkin berkolaborasi dengan dinas tempat. Salah satunya Iya, adalah dinas UMKM dan perindustrian. Nanti dinas iya, iya. pariwisata biasanya akan meng-up juga Ibu. Seperti itu. Matur nuwun Bu Ambar. Boleh minta kontaknya Bu Ambar sama Bu Vika. Mungkin kami bisa kunjungan di kelompok usaha bersama atau kelompok usaha Boleh. tani untuk tempe maupun apel nggih Ibu nggih. Iya, Ya, senang mungkin sekali. kami juga Boleh belajar Ibu. kelembagaannya nanti apakah sudah dalam bentuk korporasi atau pertanian atau gapoktan, mekaten. Itu kan menjadi inisiasi bagi kami yang sebagai pengajar Ibu di kampus UKSW Salatiga untuk bersama-sama berkolaborasi dengan para petani yang luar biasa. Matur nuwun Baik. nggih. Sama-sama Ibu, matur nuwun juga Bu Nggih. Hani Minta sangat luar nomornya bisa biasa. di chat room nggih. Matur Iya, nuwun. ya Gusti nomor kontak berkahi. saya nanti juga ada di slide terakhir ya Bu Hani. Nanti slide Oh, terakhir bisa nggih. di Matur nuwun. Minta PPT-nya juga nggih. boleh, boleh. Untuk nanti Mbak Afika yang akan meng-share PPT dan di slide terakhir ada email dan ada nomor kontak saya Ibu. Nanti kita bisa Sukses berkolaborasi. selalu. Baiklah, luar biasa banget ya Bu ya diskusinya ya Bu. Sepertinya Bu Hani udah mulai tertarik untuk pengembangan koperasi di bagian pengolahan pangan ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Kita next ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Anis. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan memasarkan bahan pangan lokal? Dari Oke. Polres ya Bu.
Oke, oke, Bu Anis, terima kasih. Ya, ini kebetulan mahasiswa saya ini, Bu Vika, Mbak Vika. Ya, jadi memang tantangan utama nomor sekian itu dalam mengembangkan dan memasarkan. Kita bisa membuat, kayak tadi Bu Hani, sudah membuat, tapi ternyata kok nggak bisa memasarkan. Nomor satu itu pemasaran. Pemasaran memegang kunci nomor sekian ketika kita sudah membuat. Saya rasa semua orang bisa membuat produk pangan dengan yang enak gitu ya, misalkan bikin bakso yang rasanya lezat, tetapi kok baksonya nggak bisa terjual nih, gimana caranya? Aduh, berarti apa yang harus dilakukan? Nomor satu adalah marketing. Jadi marketing digital akan memegang peranan nomor satu. Bagaimana peran marketing digital di sini? Nah, kalau kita berbicara terkait dengan marketing, namanya karena kita tadi adalah perannya adalah sebagai seorang milenial, berarti sudah semuanya harus berbasis teknologi, meskipun kita tidak mengesampingkan marketing 1.0. Kan marketing itu dimulai dari marketing 1.0, marketing 2.0, hingga sekarang kita sudah mulai menuju ke marketing 4.0. Di marketing 4.0 kita tidak hanya menawarkan, di marketing 4.0 itu kita tidak hanya memberikan bahwa produk kita enak, tapi kita harus memberikan solusi dan mengajak seorang pembeli itu merasa memiliki produk yang kita tawarkan. Jadi nomor satu memang memasarkan. Jadi bagaimana cara memasarkan produk pangan ini sehingga nanti produk pangan ini bisa terus, wah, tidak hanya di lokal kalangan Malang saja, ternyata baksonya bisa nih dikirim ke Mbak Vika yang di luar pulau gitu ya. Bakso bakarnya itu tetap enak, itu seperti apa? Marketingnya harus jalan. Bagaimana marketing caranya memasarkan? Marketing pun juga punya tips dan triks bagaimana dia bisa menginsight si konsumen untuk bisa membeli. Nomor satu, kalau kita sudah inovasi di rasa dan inovasi di kemasan yang cantik dan menarik, maka digital marketing kita juga harus pintar untuk berinovasi juga. Seperti itu, Bu Anis. Nah, Terima terima kasih Bu kasih Ambang. Ibu. Wah, ada Bu Anis juga di sini. Halo Bu Anis. Halo Mbak, terima kasih. Baik Ibu, untuk hari ini kita cukupkan di dua pertanyaan dulu ya Bu ya. Baik, terima kasih Mbak Vika. Baik Bapak Ibu, itu tadi sesi diskusi kita. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah memberikan jawaban yang begitu luar biasa, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi gundah gulana para audiens kita. Mungkin bukan hanya hari ini, mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu. Terima kasih sekali lagi Ibu. Baik, terima kasih kembali Mbak Vika yang luar biasa menjadi host. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Namun sebelum sesi dokumentasi, kami akan mengirimkan link absensi terlebih dahulu di room chat. Jadi jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi karena sertifikat akan kita buat sesuai data link absensi yang masuk ke kita ya. Nah, baik. Sebelumnya untuk sebelum dokumentasi izinkan Vika memperkenalkan Angkasa Media terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi, Angkasa Media Literasi ini adalah CV yang bergerak di bidang penerbitan buku, di mana untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku, kami menyediakan beberapa paket penerbitan. Yang pertama ada paket hemat. Paket hemat ini Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan naskah beserta hasil cek Turnitin dengan maksimal 200 halaman dan hasil cek Turnitin maksimal 30%. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mungkin sibuk, nggak sempat menyusun naskahnya ke dalam template penerbit, kita ada menyediakan paket tunggal, di mana paket tunggal ini Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan naskah mentahnya aja. Nanti untuk Turnitin, untuk layouting naskah, itu bisa diatur oleh kami sebagai penerbit, dan di paket ini khusus Bapak Ibu bisa isi 3 orang penulis. Kemudian kita ada paket kolaborasi, paket menulis bersama dengan penulis lain. Ada juga paket konversi, kalau Bapak Ibu punya skripsi, disertasi, tesis, ayo jangan diangguri, kita terbitkan aja di Angkasa Media. Caranya mudah dan gampang banget, langsung aja hubungi admin kita. Kemudian ada juga paket ghostwriter, paket eksklusif dari Angkasa Media, di mana di paket ini Bapak Ibu nggak perlu capek-capek nulis naskah, bahkan untuk mencari materi dan juga judul bisa kami bantu.
Nanti langsung calling-calling aja admin Angkasa Media. Nomornya langsung kita masukkan di room chat untuk nomor adminnya. Bapak Ibu mungkin bisa di screenshot. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi pengenalan singkat dari CV Angkasa Media Literasi. Selanjutnya kita masuk sesi dokumentasi yang akan dipandu langsung oleh saya sebagai moderator. Kepada Bapak Ibu diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan pose secantik-cantiknya. Kita mulai untuk dokumentasi ya. Oke, link absensi sudah kami masukkan ya Bapak Ibu di room chat. Oke, baik. Kita pandu 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya di slide berikutnya kita ada 3 slide. Slide kedua, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide terakhir 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, selesai sudah sesi dokumentasi tadi, menandakan bahwa berakhir pula webinar kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Ibu Amar Vidyasari, STPMP. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung dalam acara webinar kita pada pagi hari ini, dan teman-teman yang sudah bergabung dalam acara webinar Angkasa Media. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Untuk closing statement-nya Bu, apakah ada closing statement? Aduh, closing statement-nya tentunya Bapak Ibu sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang luar biasa, tetap terus berinovasi. Kuncinya kita terus berinovasi dan terus semangat. We care, we believe, we dare to dream. Terima kasih Mbak Vika dan Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu semua, saya Nurafika selaku host pamit undur diri. Salam hangat dari CV Angkasa Media Literasi. Sampai bertemu kembali di webinar Angkasa Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Vika. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kembali Ibu. Mohon info PPT-nya bisa. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya Mbak Vika. Terima kasih Bu Hani. Untuk live ya, jangan lupa isi absensi terlebih dahulu. Semoga PPT Bu Ambar bisa di-share ya Bu Vika. Oke, baik Bapak, untuk rekaman Zoom dan juga materi dan untuk PPT nanti akan kami share melalui grup WA ya. Silakan isi absensi, di absensi nanti akan terhubung dengan WA grup kita. Terima kasih. Oke. Kepada Bapak Ibu sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom kita. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Kemajuan suatu daerah seringkali diukur dari seberapa cepat ia mampu mengejar modernisasi, seberapa megah infrastruktur yang dibangun, atau seberapa banyak investasi yang masuk. Namun, Enrekang menawarkan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Cerita Swasembada dari Hati Masen Rempulu, Bahasa dan Budaya sebagai rujukan bagi pemerhati kemajuan Enrekang, karya Profesor Dr. Hana dan Insinyur Yulian Arpianto.
Buku ini menghadirkan narasi yang begitu kuat tentang perjuangan sebuah daerah dalam meraih kemandirian dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan identitas lokal. Ditulis dengan penuh empati dan semangat lokalitas. Buku ini menempatkan Enrekang bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif merumuskan jalannya sendiri menuju masa depan yang berdaulat. Penulis menyajikan Enrekang sebagai contoh nyata bahwa kemajuan bisa dicapai dengan berpijak pada bahasa, budaya, dan kearifan lokal. Bab-bab awal buku ini memotret upaya masyarakat Enrekang dalam mewujudkan swasembada pangan melalui praktik-praktik pertanian tradisional yang tetap relevan hingga kini. Hamparan sawah Puluk Mandoti menjadi lambang dari ketekunan dan kerja kolektif yang telah mengakar sejak lama. Penulis tidak hanya memaparkan fakta-fakta pertanian, tetapi juga menyisipkan kisah-kisah kecil yang memperkaya narasi, menjadikan buku ini hidup dan menyentuh. Tidak hanya pada aspek pangan, buku ini juga mengulas bagaimana masyarakat Enrekang menghadirkan inovasi energi seperti pemanfaatan mikrohidro dan panel surya di wilayah-wilayah terpencil. Teknologi yang diterapkan bukan sekadar alat modernisasi, tetapi menjadi simbol kebangkitan desa, bahwa mereka mampu dan layak mandiri tanpa harus kehilangan jati diri. Buku ini menggambarkan dengan apik bahwa modernisasi dan tradisi bukanlah dua kutub yang harus bertentangan, tetapi bisa bersanding saling menguatkan. Yang membuat buku ini menonjol adalah pendekatannya yang menempatkan bahasa dan budaya sebagai fondasi utama dalam membangun narasi kemajuan. Bahasa Masen Rempulu bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan semangat kolektif. Buku ini menjadi ruang untuk memperlihatkan bagaimana bahasa lokal menjadi sarana menyampaikan visi, semangat gotong royong, dan harapan-harapan masyarakat Enrekang terhadap masa depan mereka. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan link yang sudah dicantumkan. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala.